Makasih atas antusiasmenya, udah ikut acara GDG Fest sampai siang ini. Udah pada makan kan ya? Udah dong pasti, makin semangat kan? Iya, oke. Nama saya Hasna Hairunisa, Product Manager di Paper.id. Saya perwakilan dari Women Tech Maker Ambassador dari Google Developer Group. Setelah ini kita ada talk show sesi Women Tech Makers dengan topik Women Technologies in Spotlight. Langsung aja kita sambut 3 figure utama kita. Yang pertama ada Janice Kartika, Software Engineer di Gojek. Tepuk tangan semuanya. Silakan. Sebagai figur Further Your Career. Selanjutnya ada Nadine Anbita, Founder Generation Girl untuk figur Inspire Others. Tepuk tangan semuanya. Lalu yang terakhir ada Sonja Johar, CTO di Halosis sebagai figur Transform the World of Technology. Ya, terima kasih. Benar kan duduk di sini ya? Duduk mama aja. Hai. Oke, pertama boleh kenalan dulu nggak sih? Mungkin mulai dari Janice, kesehariannya apa, terus sekarang lagi sibuk ngapain? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janice. Tadi kedengeran juga ya pas saya tanya duduknya bener apa enggak? Jadi aku sekarang software engineer dan ya saya baru pindah ke Gojek. Jadi sebenarnya saya belum mau buka ini, tapi saya keceplosan lupa bilang kalau di sini tuh jangan dibuka dulu, tapi ya sudahlah. Jadi sudah terlambat. Jadi baru 3 minggu gitu, jadi belum terlalu gimana juga di Gojek gitu. Tapi ya saya dulu di Bukalapak, software engineer, saya di Android. Fokusnya sekarang di Android, tapi dulu memang sempat ada kesempatan untuk develop iOS selama 1 tahun. Terus pindah lagi ke Android, jadi saya pernah 1 tahun Android, 1 tahun iOS, terus sekarang Android gitu. Jadi ya memang agak susah untuk catch up dua-duanya saya ngerasa, jadi saya sekarang fokus ke Android gitu. Kalau sehari-hari sih biasanya saya ya ngoding gitu ya, ngopi. Tapi kalau ke tempat kopi saya nggak pernah beli kopi. Terus belinya apa? Pokoknya yang alternatifnya lah, pokoknya teh atau susu gitu. Pokoknya saya pernah punya teman gitu bilang, kok developer nggak suka ngopi sih gitu. Kan ngodingnya bahasa Java kan gitu ya, kopi gitu. Enggak. Saya nggak suka, jadi katanya saya developer unik gitu, atau aneh, atau bukan termasuk developer, karena nggak minum kopi. Udah gitu. Oke, makasih Janice. Selanjutnya mungkin dari Nadine. Halo semua. Bisa dengar nggak? Bisa dengar kan? Bisa kan? Cool. Do I have to talk like this? Enggak kan? Jadi sebelumnya aku juga dulu engineer, tapi aku engineernya iOS, so I think I'm the enemy here. Tapi sekarang aku sebenarnya founder Generation Girl. Kita tuh yayasan, we want to basically create the next generation of female leaders, terutama di STEM, di teknologi, tapi juga in semua bidang sebenarnya. Jadi salah satu program kita tuh kita ngajarin anak-anak SMP sama SMA different topics of STEM. Misalnya we did an Android development class, kita udah kerjain web development, kita juga ada pernah kelas robotics, UI UX gitu. Tapi sebenarnya kita pakai kelas-kelas ini bukan untuk ngajarin mereka cuman STEM-nya aja, technical skills-nya aja, tapi juga foundational skills. Jadi skills dasar yang kita mikir itu important for them to become future leaders. Jadi misalnya problem solving, critical thinking, kita mau building confidence-nya mereka, compassion-nya mereka juga gitu-gitu. Jadi ya kita ada beberapa program untuk anak-anak SMP SMA, tapi juga 18 ke atas sekarang for that. Keren banget. Yes. Yeah, so day to day, that was the question, right? The day to day. Yeah. Sehari-hari sih I manage the non-profit. Kita lagi bikin program baru. We also of course harus manage program-program yang
Ya, gitu aja sih. I just run the non-profit. Kita lagi cari solusi baru, masalah baru lagi, solusi untuk masalah, and program-program baru yang kita bisa bikin untuk this problem. Cool, thank you Nadine. Okay, applause for Nadine. And lastly, Sonja, what is a typical for a day today? Okay, maybe I'll introduce myself first. Oh, yeah, my name is Sonia, and I'm a mother of 2-year-old. Beda daripada mereka, jadi saya udah yang tua punya nih. Udah ada umur 2. Terus saya juga co-founder dan CTO dari Halosis. Halosis itu social commerce platform yang help womenpreneurs terutama di Indonesia untuk along with their digital journey, kita provide seperti platform yang dipowered by AI, ada chatbot, ada NLP, ada image recognition, dan juga kita juga pakai machine learning. Nah mungkin tadi day to day buat saya karena udah punya anak, jadi agak berbeda dengan yang belum punya anak. Jadi kadang-kadang itu setiap hari saya bisa any time of the day bisa dapat urgent issues dari department, tiba-tiba call atau tiba-tiba ini down misalnya, atau ini ada apa. Terus setiap hari itu kebanyakan mungkin karena CTO juga, jadi lebih banyak meeting daripada coding. Cuman memang saya sendiri masih coding, cuman kalau udah di kantor itu pasti ada banyak lah kayak orang mau datang, oh ini nih butuh ini, butuh itu, atau klien strategi meeting, leader meeting. Nah jadi saya hanya bisa coding waktu saya udah tidurin anak saya, which is jam 9, jam 10, terus baru mulai kerja tuh. Sampai mungkin jam 12 tergantung, jam 2, kadang juga bisa bangun pagi, tergantung lah. Ya, jadi ya begitulah day to day-nya. Wow, cool. Biasa tidur berapa jam sehari? 5 jam lah kira-kira. Wow. Oke, applause for Sonia. Tadi kan Jenny sekarang jadi software engineer di Gojek ya. Pasti perjalanannya panjang tuh. Dari kalau nggak salah lulusan teknik elektro, biggest success dan biggest learning opportunity-nya tuh pas kapan sih dan kayak gimana ceritanya? Oke, jadi memang kalau dibilang kerjaan sekarang itu nggak sesuai sama background kuliah dulu ya. Karena dulu saya kuliah di teknik elektro, terus itu kan hardware dan software ya, tapi sekarang saya kerjanya di fully software dan itu emang fokus banget di app development gitu ya, di bagian UI UX juga, front end-nya kan berarti di sisi apps-nya gitu ya. Jadi kalau dibilang sukses, suksesnya gimana gitu, saya belum bisa bilang sukses gitu, jauh lah masih saya perjalanan masih jauh banget gitu. Cuman kalau biggest learning opportunity itu ya kerja di startup, bener deh sumpah. Jadi saya waktu apply pertama kali sebagai Android developer itu saya sebenarnya nekat banget. Karena saya cuman bermodalkan dulu kan saya, kalau dari beberapa dari kalian tahu saya ikut Android Kejar dulu. Dan saya benar-benar fully belajar Android dari situ. Saya coba apply dengan, ya begitu semua basic yang saya dapat dari program itu. Jadi apply-nya tuh nekat gitu, pas masuk, pas develop yang real problems gitu, itu ternyata nggak cukup. Saya akuin nggak cukup gitu. Jadi karena ini tuntutan saat tuh harus cepet dan harus deliver gitu, gimana caranya. Ya, mau nggak mau kita belajar learning by doing. Jadi itu mulai dari situ saya jadi mulai catch up ke fundamentalnya Android gitu. Mau nggak mau soalnya, kalau nggak saya nggak bertahan di industri ini, bisa langsung. Jadi ya, kata orang memang kalau kerja di startup 2 tahun tuh katanya udah kayak kerja di istilahnya yang bukan startup itu sekian tahun gitu, ada multiplikasinya gitu. Memang saya akuin begitu. Jadi kalau saya sih biggest learning opportunity saya itu kerja di startup. Mulai dari dulu saya pertama kali banget kerja di Haruka Edu, kalau tahu itu startup pendidikan. Terus saya pindah ke Bukalapak lebih luar biasa lagi, itu benar-benar saya sampai sekarang aja tuh karena masih baru dari sana gitu, jadi kayak agak belum move on gitu. Kemarin aja mau mulai ngoding. Oke, sekarang mau mulai ngodingnya di Gojek gitu ya, pasti kayak Bukalapak ya. Ya ampun, tapi kok nggak bisa di full gitu ya gitu. Oh iya kan udah di revoke gitu ya.
kebangun, nggak kedengeran. Jadi sama-sama kebangun gitu culture belajarnya. Otomatis dari yang kita nggak mau belajar pun jadi antara mau nggak mau harus, kalau nggak akan kekejar gitu. Lama-lama kita pasti ada, wah kok temanku udah bisa, aku harus bisa juga. Gitu. Jadinya memang biggest learning opportunity di situ. Gitu. Kalau sukses nanti kita sama-sama lah, masih perjalanan jauh. Sip. Oke, jadi learning opportunity-nya dari pelatihan sama startup ya, kerja di startup. Iya, karena saya belum pernah kerja di korporat, jadi di startup. Hari ini aja untung pakai sepatu gitu kan. Kalau kerja kan pakai sendal jepit gitu biasa. Oke, kalau Sonya gimana nih? Kan udah jadi CTO sekarang. Waktu dulu atau mungkin akhir-akhir ini, sukses dan learning opportunity-nya the biggest di mana sih, pas kapan? Kayaknya bisa. Jadi mungkin kalau dari saya sih sebenarnya sebelumnya kan saya di software house, saya juga CTO di software house punya sendiri juga. Justru sekarang di Halosis itu karena kita empowernya tuh women dan memang impactnya jauh lebih besar daripada kita sebelumnya working with corporate. Jadi kalau corporate kita nggak ngeliat impactnya di hati. Nah yang sekarang menurut saya sukses buat saya itu karena saya merasakan impactnya dan seneng ngelihat orang yang bisa dibantu oleh kita. Itu sih buat saya. Terus juga mungkin tambahan kenapa saya juga fokus ke perempuan, itu karena saya percaya kita ini di dunia mungkin ya kebetulan Indonesia juga yang memang value-nya itu perempuan ada pressure untuk di rumah, urus anak, nggak usah kerja, suami aja. Nah jadi ini menurut saya yang penting kalau kita empower the women, kita empower the whole world. Jadi mulai dari perempuan, itu menurut saya sih. Jadi ya ini benar-benar impian saya juga untuk kerja di Halosis dengan value yang seperti itu. Thank you Sonya. Next Nadine, boleh tolong cerita tentang sampai sekarang di Generation Girl, mungkin waktu jadi engineer juga, sukses dan the biggest learning opportunity-nya tuh apa sih? My biggest successes plural itu kayaknya setiap kali aku lihat salah satu student kita yang bisa coding. Jadi mereka tuh kak aku nggak bisa kerjain ini, aku pasti nggak bisa nih. And then they take home the laptop and they like work really hard on it. They go to Stack Overflow. Aku udah ngajarin mereka Stack Overflow sama Google. Abis itu mereka the next day balik-balik and mereka kayak kak aku bisa, aku kerjain ini. And like that face that they make. You guys know right? Kalian tuh tahu feeling itu yang pas pertama kali kalian bikin sesuatu. Gitu. Jadi setiap kali kita lihat salah satu student kita yang bisa ada aha moment kayak gitu, that's my biggest success sih. Soalnya kayaknya itu apa yang drive semua, maybe not all engineers yet, but most engineers you kind of live for that high, right? Of like building something. And kalau misalnya kita bisa bantuin anak-anak the next generation to have that aha moment, I think that's pretty successful sih in my opinion. Untuk what was that? The biggest biggest learning opportunity. Jadi dulu kan aku engineer, and sekarang I basically kayak pindah industri gitu, and sekarang aku manage non-profit kan. Jadi sebenarnya itu tuh my biggest learning opportunity is like sekarang, me managing the non-profit. Soalnya background aku tuh dulu aku computer science, technical banget kan di pas kuliah, and then I worked as an engineer, and aku nggak ada background business or management sama sekali gitu. Jadi gimana cara aku bisa translate skills yang aku dulu jadi engineer ke director of a non-profit sekarang. Jadi itu it's a bit difficult, tapi sebenarnya makanya itu kenapa aku pikir the skills that we teach the girls tuh important banget. Soalnya kita tuh fokusnya kan di foundational skills mereka, problem solving, critical thinking, and those are the skills that translate really well di mana pun mereka mau kerja gitu. So that's why. I agree.
Buat yang belum tahu, kalau misalnya kita ngomong tentang statistik cewek aja yang datang hari ini, itu cuma 15% dari cowok-cowok yang ada di ruangan ini. Tapi sebenarnya kenapa sih kita butuh banyak cewek di teknologi kalau menurut? Mungkin urut aja sih dari Sonya, terus Nadine, terus ke Janis. Kebetulan cuma 15%, jadi kayaknya dari 1.000. Jadi saya ngomong ini nanti saya banyak musuhnya nih. Jadi kalau dari statistik, perempuan itu pikir berbeda daripada laki-laki. Kenapa? Karena balik lagi mungkin yang tadi saya udah pernah jelaskan juga, kita itu bawaannya berbeda. Kita tuh mungkin saya ngomong kita perempuan ya. Jadi perempuan tuh udah dari dulu diajarinnya gimana. Jadi itu cara pikir kita sama pengalaman kita tuh beda dengan laki-laki. Nah jadi kenapa kita butuh perempuan di dunia tech? Karena kita pikirnya berbeda daripada laki-laki. Dan berbeda itu adalah sesuatu keunggulan juga. Jangan selalu pikir itu kelemahan. Nah jadi kita maksudnya balik lagi ke perempuan. Kita butuh ada di tech supaya kita juga suara kita didengar juga oleh orang lain. Mungkin itu ya saya yang buat saya. Kenapa? I agree banget sih. Just tambahin aja dikit. I also think ada domino effect. Jadi kalau misalnya ada banyak wanita-wanita di bidang ini, it will attract more women to come in juga kan. So I think it's sebenarnya sih lack of role models. Jadi kita belum ada role model banyak yang perempuan di bidang ini yang bisa encourage dan motivasi orang-orang lain or wanita-wanita lain untuk ke bidang ini. So I think that's really important juga. Soalnya it's domino effect and just strength in numbers aja. Oke, kalau dari aku sih kenapa butuh banyak cewek gitu di dunia teknologi biar aku ada teman gitu. Yeah. Temennya cowok semua, nggak apa-apa sih, bukan bermaksud tidak mau berteman dengan para pria gitu, senang juga. Cuman kalau menurut aku kenapa kalau seriusnya gitu ya, canda mulu. Karena ini sih, misalkan kita mau bikin produk gitu ya, kayak aku mau bikin Android-nya Gojek gitu ya, GoRide, Gokar. Kan itu yang pakai itu bukan cuman cowok-cowok kan atau abang-abang semua gitu yang pakai. Driver juga ada yang cewek, penggunanya juga ada. Kita tuh butuh point of view yang lain gitu dari segi developer juga, apalagi kalau yang saya alamin ya sebagai Android dan iOS developer itu kan itu kerjanya udah mulai di depan. Yang bikin user interface-nya supaya nyaman segimana mungkin gitu kan. Itu kan kita bisa terlibat gitu sama entah dari sisi produk, dari sisi desainer bilang kayak kalau kayak gini nggak cocok deh kalau cewek-cewek nanti tersinggung atau apa kan bisa kayak gitu. Kita ada point of view sendiri gitu. Makanya kita butuh banyak cewek-cewek supaya ada point of view yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan ngomongin e-commerce misalkan tuh lebih lebih banyak lagi case-nya untuk yang para wanita gitu. Contohnya misalkan yang cewek-cewek lebih prefer belanja di Shopee, kenapa gitu kan. Kenapa yang cowok-cowok lebih prefer belanja di Bukalapak. Itu kan makanya kita harus melibatkan banyak pandangan dari banyak orang, menurut saya sih gitu sih poinnya. Tuh, selain, oh iya boleh tepuk tangan kalau ada yang mau. Dan selain itu juga biar saya ada temen gosip gitu di kantor. Kalau misalkan mau ke Gojek itu kan ada saya gitu, nanti kerja bareng saya. Kalau di Bukalapak nanti saya kenalin teman-teman saya yang dulu gitu, yang cewek-cewek. Jadi kalau di cewek-cewek di sini ada yang mau kerja di startup atau apa gitu, pasti nanti juga ketemu temen ceweknya gitu. Kalian yang malah jadi itu yang tadi bikin domino efeknya, bikin yang geser dominonya biar jatuh semua gitu. Tapi mitos nggak sih katanya cewek itu bukan programmer yang baik? Aduh nggak tahu deh. Kalau menurut kalian saya gimana nih? Kalau menurut saya sih iya pasti itu kalau kita misalkan di sekolah gitu ya belajar PPKN gitu kan jawabannya lagi-lagi tergantung orang masing-masing gitu ya. Tergantung belajarnya gimana, usahanya dia gitu. Jadi nggak tergantung gender sih, ya gak sih? Makanya itu menurut saya itu mitos sih. Jadi
kebetulan aja yang pria itu kan mayoritas programmer, jadi kelihatan kan yang jago-jagonya, tapi yang cewek-cewek kan sedikit ya, minoritas. Jadi kan masih belum bisa dari segi jumlahnya belum menyaingi gitu. Jadi muncul mitos seperti itu. Tapi mungkin lebih ke kayak dari awalnya memang kuliahnya kan bukan di IT gitu. Jadi nggak ada yang nge-start gitu. Dulu waktu saya mau kuliah elektro dikira nggak ada yang protes gitu, protes lah orang-orang rumah gitu kan. Kamu mau serius mau di teknik. Saya sampai tes bakat waktu itu supaya dibuktikan gitu. Karena ini anak tidak berbakat di dunia teknik, jadi ambil yang lain. Tapi ternyata itu tes bakat aja udah nggak apa-apa. Jadi psikolog saya tuh yang saya tes bakat nih beneran bilang, kamu kenapa ragu ke elektro? Iya dok, nanti teman-temannya cowok semua, saya bisa bertahan nggak? Saya tahan nggak gitu? Kalau sekolah kan masih ada ceweknya. Terus si dokternya bilang gini, psikolognya, kamu lihat saya kuliah psikologi, teman saya cewek semua, saya cowok sendiri gitu. Oke dok, siap, gas. Jadi itu sebenarnya apa ya, stereotype gitu ya atau apa gitu. Jadi yang bikin kita takut di awal. Maka dari itulah domino effect itu harus segera dijatuhin gitu awalannya ya. Jadi supaya nanti makin banyak yang mau, makin banyak yang berani gitu. Kan tahu kalau misalkan sekarang ke Gojek ada saya gitu. Nanti ketemuin aja. Satu divisiin sama saya gitu. Jadi kita ada teman ngerumpi. Sip. Ya, makasih udah jadi role model dan semua cewek-cewek di sini buat memulai domino effect itu untuk lebih banyak lagi cewek di teknologi. Oke. Tapi kenapa sih sebenarnya Nadine sadar nggak sih kalau di luar forum ini sebenarnya cewek-cewek di tech itu emang dikit. Emangnya kenapa ya kira-kira? Kenapa nggak ada women? Kenapa sedikit cewek di teknologi? Ya gara-gara itu sih domino efeknya yang kita bilang itu nggak ada temen, jadi we feel lonely in this field. Tapi mungkin juga support systemnya sih. Aku juga ada pengalaman sama kayak keluarga gitu yang pas aku mau ke jurusan teknik gitu, mereka kayak Din kenapa sih kamu ke jurusan ini, soalnya kamu kan pasti cuman kerja beberapa tahun, habis itu kamu nikah punya anak nggak kerja lagi kan, digituin sama keluarga aku pas aku mau ke dalam bidang ini. Jadi mungkin support sistemnya aja, misalnya orang tuanya atau kakaknya atau tante sama omnya, mereka nggak terlalu supportive untuk anak-anak perempuan ini ke dalam bidang ini. Dan di Generation Girl, di program-program kita yang ada anak-anak SMP SMA-nya, setiap minggu kita sebenarnya ngundang orang tuanya mereka untuk lihat proyek-proyeknya mereka supaya mereka bisa lihat anak-anaknya ini sebenarnya bisa, they can go into this field and they will be successful. Soalnya ada beberapa yang pernah di dalam program kita, mereka kayak iya aku maksain orang tua aku untuk bisa kerjain program ini, tapi pas orang tuanya datang mereka kayak wah keren banget ini anak aku bisa kerjain ini, oke kamu lanjut gitu. Jadi sebenarnya sih bukan cuman untuk in the workplace, tapi juga at home as well. Kita juga perlu support system supaya kita bisa anak perempuan ya bisa dimotivasi untuk ke bidang ini. Oke. Terus setelah dari anak perempuan tadi kan jadi engineer, nanti kedepannya kan jadi woman in leadership, jadi CTO atau jadi CEO maybe. Sebenarnya ciri-ciri utama supaya cewek itu bisa sukses di leadership apa sih Kak Sonya? Ini mungkin dari personal experience saya. Ada 3 menurut saya yang top 3, tapi sebenarnya ada banyak. Tapi saya nanti bisa lama di sini nggak pulang-pulang, jadi kita mulai dari 3 aja ya. Jadi nomor 1 itu adalah multitasking. I think women are born natural multitaskers. Kita bisa nyetir mobil sambil pasang eyeliner, bener nggak? 15% yang tadi iya kan? Contoh. Terus jadi multitasking ini itu penting sekali di dunia bisnis, leader juga. Kenapa? Karena kita selalu ada tiba-tiba datang ini, urgent issue ini atau harus ini, harus itu. Jadi simultaneously kita harus melakukan different tasks at one time. And that is a valuable skill yang kita harus punya. Lalu nomor 2 itu adalah confidence. Ini sebenarnya saya sendiri
agak lack of, cuman dan banyak perempuan sebenarnya juga kurang di sini. Tapi itu adalah salah satu yang penting untuk kedepannya maju karena begitu kita kurang confident itu kita dilihatnya jadi disadvantage. Jadi dianggapnya kita nggak bisa. Padahal itu sebenarnya bukan confidence akan hal yang lain, tapi sebenarnya kita bisa gitu, skill kita ada, ability ada, cuman mungkin confidence-nya lebih kayak aduh karena ini cowok-cowok semua nih gitu, saya cewek sendiri ya mungkin ada kayak gitunya juga. Tapi itu bisa di-build supaya kita ke depannya sebagai leader memang harus ada confidence, tapi harus otentik. Jadi jangan kita harus ngubah diri demi cocok di dunia boys. Itu jangan sampai kayak gitu ya untuk cewek-cewek yang 15%. Ingat ya ini. Terus untuk yang nomor 3 itu adalah resilience. Itu dimana ability untuk bisa cope atau adjust dengan harshness ataupun anything yang stress. Cewek itu memang emosional, tapi kita itu bisa langsung balik lagi untuk bisa survive dari situ. Jadi itu 3 yang menurut saya top 3 untuk leadership skill yang penting. Multitasking, confidence, sama resilience. Ingat ya teman-teman cewek di sini semuanya. Dan berlaku untuk cowok juga kan? Iya, tapi mungkin multitaskingnya kalian nggak bisa. Oke. Sampai menjadi Kak Sonia yang sekarang, what are your source of support? Your support system, maybe mentor, friends, communities? Kalau support, mungkin dari community dulu ya. Saya sebenarnya mulai Halosis itu karena saya tuh involved di organization non-profit, di mana kita tuh bantuin anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah. Nah jadi dari situ saya pernah ikut survei sebelum di-approve fund-nya, kita go and survey their homes, and then kita lihat di situ justru kita lihatnya tuh kebanyakan perempuan aja yang ada di situ, nggak tahu kenapa cowoknya nggak ada, either katanya lagi pergi kemana atau lagi ngapain, tapi pokoknya yang di situ ngadepin kita itu perempuan. Nah, dari situ saya justru ngeliat banyak yang butuh income tambahan. Karena kan ya balik lagi tadi karena kemampuan untuk nggak bisa sekolahin anaknya. Nah dari situ itu sebenarnya yang asli saya bikin Halosis. Tapi untuk impact ini yang bikin saya terus ongoing ngelakuin adalah justru ngeliat hasilnya dan di-support oleh family. Kebetulan saya juga yang tadi saya udah bilang saya ada anak, jadi memang kerja itu udah lebih susah ya kalau udah ada anak, dan saya juga memang nggak mau ada bantuan dari orang lain. Jadi saya pengen bring up my daughter by myself. Nah jadi support yang penting itu saat ini saya dapatkan dari family, dari mama, papa, dan mungkin dari dari suami, jangan bilang mungkin, dari suami. Jadi dia memang benar-benar nge-support saya untuk jadi CTO di Halosis. Ya. Jadi yang penting memang balik lagi support itu harus cari, kalau di saya itu community dan family. Community and family, oke. Kalau Nadine? Ya, community and family definitely juga. Di Generation Girl, of course kita ada komunitas, bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga yang nge-support kita. Men, you are allowed to also support women, okay? That's allowed. You should also do that. So kita support systemnya sih bukan cuma wanita-wanita aja, tapi semuanya. My family also, mothers, fathers in here, support your children, make sure they are allowed to do whatever they want to do and go into whatever bidang they want to go into. Tapi ya, I think support and family juga sih, that's my main ones also. Yeah. Do you have any mentor in your workplace, mentor? So, unfortunately, because bidang ini sih sebenarnya lack of female mentors kan. Jadi my female mentor Crystal Wijaya, kalian tahu SVP Gojek, dia salah satu advisor kita di Generation Girl. But the majority of mentor-mentor kita yang bantuin kita sih sebenarnya laki-laki gitu. So, yeah, that's. Okay, Janice? Komunitas ya? Ya, support system, komunitas, mungkin keluarga, teman, mentor.
pacar. Oke. Enggak ada. Puas kalian. Kalau ya support terbesar saya itu ya pastinya komunitas. Jadi tadi kan saya udah cerita sedikit ya, saya dulu join di Android Kejar sebelum namanya Android Kejar, bahkan Android Academy. Dulu ada yang sempat ikut gak sama saya. Ternyata saya baru tahu Mas Esa Firman yang nanti mau talk juga itu dulu mentor di Android Academy, tapi saya belum kenal dia dulu. Sekarang saya ngefans banget sama dia, nanti talknya harus dengerin. Nah, jadi komunitas itu benar-benar yang paling bawa saya sampai ke titik ini, jujur aja gitu. Jadi semua kan harus ada awalannya ya, startnya. Kalau saya startnya tuh dari komunitas, sampai bisa jadi Android developer gitu, sampai jentikannya tuh gara-gara kerja di startup gitu. Tapi kan saya nggak akan bisa kalau misalkan nggak ada komunitas gitu. Apalagi dulu sering banget diajak-ajak sama Mas Patrick. Mas Patrick nggak ada di mana. Mas Patrick itu ngajak terus gitu. Pertama dia ngajakinnya jadi panitia acara dia gitu ya. Ikut. Terus abis itu ada acara di email terus lama-lama, Jan mau gak jadi pembicara? Waduh, jangan, aku bilang nanti gawat gitu. Terus kata dia, nanti kalau kamu jadi pembicara ada apanya gitu. Saya ditawarin apa gitu, ya udah boleh gitu. Jadi saya jadi pembicara. Oh waktu itu inget banget saya nggak mau jadi pembicara, tapi dia ngajak pembicaranya ke Semarang, boleh deh gitu. Sekalian jalan-jalan. Jadi menurut saya itu biggest support saya itu komunitas. Makanya komunitas ini penting banget, kayak yang tadi Generation Girls, terus Women Tech Maker. Itu kan yang bisa memulai startnya cewek-cewek yang belum kepikiran jadi programmer gitu, mungkin ketemu nggak sengaja kayak saya gitu, tiba-tiba tertarik dan lanjut aja terus. Karena asal udah ketemu path-nya gitu, nanti bisa diikutin gitu. Tergantung kitanya aja sekarang nanti mau ikutin atau enggak. Tapi kita yang udah ada di path-nya itu harus ketemuin orang-orang yang belum ketemu path-nya, menurut saya sih itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih terserah mau jawab apa enggak. Ini tentang pernah nggak sih ada momen di mana berharap support dari laki-laki itu lebih banyak daripada waktu itu. Terus case-nya itu waktu kayak gimana dan seharusnya supportnya itu seperti apa? Anyone who want to answer? Ini saya dulu 2 tahun yang lalu, sebenarnya saya udah married udah lumayan lama, terus susah punya anak. Jadi baru 2 tahun lalu saya baru akhirnya hamil. Nah pas hamil itu saya masih sebenarnya masih kerja di yang sebelumnya, perusahaan sebelumnya. Tapi ada satu orang yang ngomong dan dia ngomongnya gini, wah lu hamil berarti lu berhenti kerja dong. Saya berhenti dulu sambil mikir, enggak, dalam hati gue memang masih mau terus kerja, kenapa anggapannya pasti harus quit gitu kan. Nah seperti yang kalian udah tebak juga, yang ngomong itu adalah laki-laki. Nah tapi di sini saya ngerasa ya udahlah, mungkin pemikiran dia itu kalau udah hamil udah pasti ya udahlah nggak kerja lagi. Padahal perempuan yang hamil kan masih ada bisa ya cuti hamil, tapi memang tetap masih bisa kerja. Kita kebetulan coding dari rumah juga bisa, remote juga bisa ya kan. Jadi itu bukan suatu masalah menurut saya. Nah jadi sesuatu kayak begini menurut saya laki-laki lebih harus mungkin lebih merasakan, ataupun perempuan itu memang kita born untuk bisa hamil gitu loh, jadi mungkin atau berkeluarga gitu, jadi mungkin sesuatu perjalanan dari perempuan ini kalau laki-laki lebih involve, pasti mereka akan lebih merasakan dan mau lebih support perempuan di dunia kerjaan, dan apalagi mungkin dunia teknologi udah jauh lagi lebih dikit gitu, buat saya sih itu. Jadi lebih aware aja, mungkin misalnya di workplace pun bisa diadakan flexible hours untuk perempuan, ataupun mungkin ada, ini mungkin ya beberapa hal yang di luar negeri juga udah banyak dilakukan ya, jadi kayak ada ruangan khusus untuk breastfeeding misalnya, kayak gitu-gitulah ya, jadi ya menurut saya itu sih.
Apa ya, cerita yang pas aku like when I would have, if I had gotten support from men, then it would have been easier ya. Oke. Jadi sekarang soalnya aku kan ganti industri kan, aku lagi sekolah lagi gitu. Dan pas aku bilang ke my family and like teman-teman gitu, kayak oh aku mau S2, mau kesini gitu. Mereka ada beberapa yang kayak, kenapa sih kamu S2 lagi? Kamu seharusnya fokusnya cari suami aja. And I was like, okay. And aku ada salah satu tante gitu yang dia kayak, Nadine aku nggak setuju kamu S2 lagi. Kamu harus fokus cari suami kan. Ya udah, whatever. I don't really care about like what people think, right? Aku yayain aja. So 2 hari lagi dia WhatsApp aku, and she was like, Nadine ternyata tante setuju deh. Soalnya kalau kamu S2, kamu cari suaminya di situ aja, pasti pinter. And I was like, okay, ya udahlah. So I think menurut aku sih, it's still even kalau kita jadi CTO atau mau S2 atau jadi engineer atau apa, masih ada kayak stigma atau stereotip gitu, dimana kayak kenapa sih kamu harus pilih jalur ini tapi nggak pilih jalur ini, kenapa kamu fokusnya di karir kamu tapi nggak berkeluarga atau cari suami atau apa, but why can't you do both, right? Like kenapa kamu nggak bisa kerjain dua-duanya? Aku bisa S2 dan lagi cari suami while aku lagi S2, ya kan? So it's just ya gitu aja sih. Aku nggak ngerti kenapa, especially di sini di Indonesia kayak kita selalu harus disuruh pilih satu jalur gitu. Where I feel like it's like 2019, we should be able to do both, right? We're really good multitaskers kan, women are really good multitaskers, jadi kita bisa pilih dua-duanya kan? Yeah, of course. Setuju banget. Kalau Janice? Aku sih gak sampai ekstrim sih, keluarga nyuruh-nyuruh itu. Kowe kerja aja, kamu udah deh. Gitu. Suka-suka kamu, udah kapok gitu ya. Saya terlalu rebel orangnya, nggak tahu. Tapi ya, yang saya alami sekarang kan jujur aja dari startup yang pertama, kedua, ketiga saya di startup terus ya, nggak pernah di corporate, jadi nggak tahu. Tapi kan itu semua lingkungannya para pria-pria ya gitu. Tapi saya nggak pernah merasa kayak aduh cewek sendiri, enggak gitu. Tapi aku ngerasa juga sekarang tuh cowok-cowok udah mulai ngerti gitu ya cara, nih ada cewek, engineer cewek nih, wah kita harus harus bikin dia betah, jarang gitu. Kayak cowok-cowok ada gitu. Ada stigma kayak gitu ya. Jadi merasa dilindungi juga gitu. Tapi kalau mungkin saya agak berbeda itu sama cewek-cewek lain. Saya sih pengennya ya udahlah nggak usah dibeda-bedain, dah saya biasa aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak saya gitu. Tapi mereka ngerti gitu, cowok-cowok yang masa kalian tuh ngerti gitu. Ya itu yang saya kayak, wih gila terharu juga ya, perhatian gitu. Dulu saya inget banget baru hari kedua kerja di Bukalapak, aduh enggak deh orangnya ada di sini. Saya duduk sendirian gitu ya, dia lagi remote kan biasa lah ya di startup dia boleh remote gitu. Terus dia ngechat temen cewek di Bukalapak, tolong dong itu ajak ngobrol si Janice, anak baru kesian sendirian gitu, gue lagi remote. Terus udah bener diajak ngobrol nih, aku baru tahu belakangan ini. Ternyata dulu obrolan tidak penting itu disuruh gitu. Jadi terharu gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih yang para wanita di sini yang 15% tidak perlu takut gitu. Mayoritas para pria ini udah mulai mengerti dan mulai tahu gitu. Oh ini ada cewek harus dipelihara, dibetahin gitu. Jangan sampai kapok jadi developer ya kan. Gitu. Jadi thank you ya yang dulu hari kedua aku udah ngajakin ngobrol sembunyi-sembunyi. Ya, mungkin kalau ada cewek baru yang datang ke kantor disapa teman-teman, nggak sampai disuruh. Oke. So last words, ada advice apa untuk teman-teman yang lagi pengen considering a career in tech industry? Maybe as a CTO, maybe opening an NGO, maybe pursuing a master degree, maybe becoming a software engineer. Apa yang teman-teman harapin di sini dulu? Kok dulu nggak ada yang ngasih tahu ya gitu. Sweet.
Iya udah, aku biar beres. Kalau menurut saya yang dulu nggak dikasih tahu itu adalah pentingnya ilmu-ilmu fundamental ya, yang ilmu-ilmu dasar gitu. Apalagi kan tahu sendiri misalkan kayak saya case-nya, kuliahnya apa, kerjanya apa. Kadang-kadang kita dikasih tahu belajar implementasinya langsung kan. Misalkan contoh udah di bidang saya gitu bikin aplikasi Android. Pokoknya kamu bikin nih di activity itu taruh semua logiknya di dalam activity beserta UI-nya. Nanti tiba-tiba satu activity 1000 lines of codes gitu, kagak ada yang bisa nge-follow lagi, delete. Ya kan? Jadi, nah itu yang penting itu adalah back to basic gitu. Jadi kita itu harus ngerti fundamentalnya juga gimana supaya kalau misalnya nanti kita udah ke real world gitu ya, ke kerjaan yang sebenarnya kita tuh bisa bikin, kalau case aku ya bisa bikin apps yang scalable, yang bisa fitur ditambah tuh gampang gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman asal bisa itu ya udah semua orang juga nanti bisa catch up gitu. Tapi ini next stepnya kalau menjadi real software engineers ya, bukan ngedevelop apps doang gitu. Soalnya ngerasain banget gitu di Gojek, standarnya luar biasa tinggi gitu. Kita harus kayak belajar rajin baca tentang artikelnya Uncle Bob gitu ya, Martin Fowler, bla. Terus tentang apa solid segala macam. Jadi makanya itu kan back to basic, kadang kita lupa gitu, udah lama kerja ya udahlah asal bikin terus tambah fitur. Nah itu ya yang menurut saya pikir kadang-kadang kita yang udah lama kerja kita lupa basicnya. Kadang-kadang yang baru start langsung ke implementasinya tapi ngeskip basicnya gitu. Jadi nggak kuat di bawahnya. Jadi saran saya sih itu kalau misalkan mau jadi go software engineers jangan lupa fundamentalnya dikuatin gitu. I would say jangan takut, kind of like what Jana said, udah ada support system juga. Walaupun cuma ada 15% wanita di ruangan ini, at least it's 15%, right? At least it's not zero. So ya gitu aja sih, cari support systemnya yang ada. Mungkin bukan cuma wanita aja, pasti juga ada laki-laki di sini yang mau support kalian juga, like ceritanya Janice gitu. So ya don't be scared aja, and pasti ada komunitas atau pasti ada role model atau mentor yang mau bantuin kalian juga gitu. Saya setuju juga. Jadi yang pasti memang harus ada community. Itu yang bikin kita terus bisa move on lah, keep going. Tapi ada satu lagi menurut saya, kalian untuk yang para 15% tadi, yang saya nggak tahu sebelumnya, karena mungkin sebelumnya saya kerjanya banyak support, jadi nggak pernah dibilangin kalau pas nggak ada support bagaimana. Jadi itu kalian harus benar-benar jatuh bangun, udah terus bangun lagi, jalan lagi, jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Karena it's a tough journey, especially with men juga, jadi nggak hanya dari para wanita yang lain, tapi semua orang. Jadi competition, dan kita harus bisa keluar dan resilient yang tadi yang saya bilang juga sih. Yeah. Oke, thank you very much. Pertanyaan tadi menutup sesi Women Tech Makers untuk hari ini. Terima kasih untuk talks yang sangat inspiring untuk both women and men. Jadi kita tahu mau ngapain nanti kalau misalnya kita di dunia kerja kayak gitu. Oke, give applause for our speakers.